Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, al-mustami'in wal mustami'at, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa kembali menghirup udara segar dan mengawali kehidupan kita dengan ibadah yang mulia, ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh kebaikan kita dan menerima seluruh ketaatan dan ibadah kita. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah untuk bisa membuktikan cinta kita kepadanya dan bisa kita meningkatkan ittiba' kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, kepada orang tua kita yang telah mengorbankan segala hal yang mereka miliki untuk kita, untuk kebaikan kita, ya, untuk keselamatan kita. Ya. Semoga apa yang mereka korbankan Allah terima di sisinya dan Allah jadikan mereka, orang tua kita, ya, di tempat yang paling mulia di sisinya. Bagi orang tuanya yang masih hidup, ya, semoga sisa usianya Allah berkahi, Allah berikan bimbingan dan taufik di dalam menjalankan syariatnya. Untuk para guru kita, para masyayikh, para pendidik kita yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dan keluarga serta kehidupan mereka. Ikhwa fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarhu Risalati Fadlil Islam pada halaman yang ke-140. Pada halaman yang ke-140. Silakan dilihat di monitor kita. Ya. Pada halaman ini masih dalam lanjutan hadis Hudzaifah, ya, yang sudah kita bahas dalam 5 kali pertemuan, lebih kurang atau 4 kali pertemuan. Di sini wazada Abu Dawud, ya, ditambahkan oleh Abu Dawud, ya, riwayatnya qultu, ini adalah Hudzaifah, ya, thumma madza, ya, setelah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah setelah datang kebaikan datang keburukan? Kemudian iya kata Nabi. Dan apakah setelah keburukan datang kebaikan? Iya kata Nabi. Wa fihi dakhan. Dan kemudian di akhir, ya, Hudzaifah bertanya, apa yang engkau perintahkan aku di saat aku menemui kondisi seperti itu? Maka Nabi SAW menyuruh untuk, ya, membersamai jamaatil muslimin dan bersama imam kaum muslimin. Dan Nabi suruh untuk meninggalkan seluruh, ya, kelompok-kelompok yang ada, ya, yang mengajak kepada abwabi jahannam, ya, kepada pintu neraka jahannam. Tinggalkan itu semuanya. Taib, di sini wazada Abu Dawud, ya, Abu Dawud menambahkan qultu, aku berkata di sini Hudzaifah, thumma madza, kemudian apa lagi? Ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yakhrujud dajjalu,
Ini bicara tentang fitnah di akhir zaman ya. Yakhrujud dajjal, akan keluar dajjal. Ya. Ma'ahu nahrun wa narun. Bersamanya ada sungai dan api. Puncak fitnah di akhir zaman adalah keluarnya dajjal. Ya. Kondisi yang sangat menakutkan. Mudah orang untuk terfitnah. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yakhrujud dajjalu ma'ahu nahrun wa narun. Bersamanya ada sungai dan api. Bayangkan ya. Faman waqa'a fi narihi, barang siapa yang masuk memegang apinya, wajaba ajruhu, maka dia mendapatkan pahala. Wa hutta wizruhu, dan diampunkan dosa-dosanya. Bayangkan. Wa man waqa'a fi nahri, dan barang siapa yang memilih sungai, wajaba wizruhu wa hutta ujrahu, maka dia berdosa dan dihapuskan pahalanya. Bayangkan ya. Kalau kita lihat secara zahir, ya, kalau ada api, ada sungai, kira-kira kita pilih yang mana? Sungai. Ya kan? Tapi begitulah kondisi Dajjal di akhir zaman. Dia akan menfitnah kita dan akan membuat kita tertipu dan terpedaya. Yang kita kira adalah sungai itu membawa kebaikan, tapi itu ternyata di sini dijelaskan oleh Nabi SAW, yang memilih api maka dia mendapatkan pahala dan diampunkan dosanya. Yang memilih sungai maka dia akan berdosa dan dihapuskan segala pahalanya. Ya. Ini namanya fitnah yang sangat besar. Qala, kemudian Hudzaifah berkata kembali, qultu thumma madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Banyak pertanyaan Hudzaifah ya, yang membuat dia ingin selamat ya dari fitnah ini. Bertanya beliau, qal, kemudian Nabi berkata, hiya thumma hiya qiyamus sa'ah. Kemudian akan terjadilah ya kiamat. Ini adalah fitnah yang sangat dahsyat. Hadis ini ikhwah fillah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya dan Ahmad dalam Musnadnya, dan ini adalah hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Mari kita lihat bagaimana penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan tentang hadis yang barusan kita baca. Ya. Ikhwah fillah rahimakumullah, ya, dimanapun berada, mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Minal fitani syadidah. Ini merupakan fitnah-fitnah yang sangat dahsyat. Ya. Dikira sungai itu membawa kebaikan, ternyata itu adalah keburukan. Dikira api itu adalah akan membawa keburukan, ternyata itu adalah kebaikan. Orang akan terfitnah. Orang akan terfitnah dengan kondisi hari itu. Di antara fitnah-fitnah yang sangat besar itu apa? Zuhurul Masihid Dajjal. Munculnya Dajjal. Kapan? Fi akhiriz zaman. Di akhir zaman. Hal ini ya telah dijelaskan oleh Nabi SAW di zaman dia sudah diutus, baru diutus telah dijelaskan tentang Dajjal. Dan jarak kita dengan Nabi sudah sangat jauh. Dan tentu lebih dekat kepada kita. Munculnya Ad-Dajjal. Ya. Wa khurujuhu, keluarnya Dajjal itu min alamatis sa'atil kubra, adalah tanda daripada tanda-tanda kiamat kubra. Jelas ya? Di antara tanda-tanda, sekian banyak tanda, di antara tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Ya. Munculnya Dajjal. Dan ingat sekali lagi, Dajjal adalah fitnah, membawa fitnah yang sangat dahsyat. Ya. Wa yusamma bid-Dajjal, ya, dinamakan dengan Dajjal minad Dajjal. Apa arti Dajjal? Wa huwal kadhib. Dajjal itu adalah dusta.
Likathrati kadzibihi, karena banyaknya dusta dia. Jadi Dajjal itu memang pendusta yang memfitnah. Yang baik dikatakan yang baik ya akan dianggap buruk, yang buruk akan dianggap sanawatun khadda'ah. Akan ada di akhir zaman ini, kata Nabi SAW, tahun-tahun yang menipu, ya, yang jujur dikatakan pendusta, yang biasa berdusta malah dianggap jujur, yang amanah ya dianggap pengkhianat. Orang-orang yang pengkhianat malah dianggap orang-orang yang amanah dalam kehidupan mereka. Ini bukan main, ini fitnahnya ya. Sanawat khada'ah, tahun-tahun yang sangat menipu kita ya. Maka ad-dajjal ikhwafillah dari kata ad-dajjal wa huwal kadhib, artinya dusta. Jadi dajjal itu memang pendusta ya. Likathrati kadhibihi, karena banyaknya dusta dia. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadzal rajulu yadhhar fil yahud, ya, ini muncul, laki-laki ini muncul di kalangan Yahudi. Wa wal mahdi alladhi yantadhirhu al-yahud, al-mahdi yang dianggap, yang ditunggu oleh mereka. Ikhwafillah, yakhruju fihim wa ma'ahu fitanun aw fitnatun 'azimatun. Ya, Dajjal itu muncul di tengah-tengah mereka membawa fitnah yang sangat besar. Ma'ahu suratu jannah wa suratu nar. Dia membawa gambaran surga dan gambaran neraka. Bayangkan. Dibayangkan, fannarul lati ma'ahu yal jannah, sesungguhnya neraka yang ada sama dia itu artinya surga ya. Wal jannatul lati ma'ahu hiyan nar, sebaliknya ya, surga yang dibayangkan oleh dia itu sesungguhnya adalah neraka, diputar balik oleh dia. Ini sudah mulai terasa ini, ya kan? Diputar balik kondisi ini nih, yang hak dikatakan al-batil, yang batil dikatakan al-haq ya. Yang sunnah dianggap bid'ah atau yang bid'ah dianggap sunnah dan seterusnya. Begitu kondisi yang sangat ya samar bagi kita. Sulit bagi kita untuk menentukan hal yang mana yang benar, mana yang salah. Ini aroma-aroma yang dibawa oleh Dajjal ini ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza dalilun ala anna al-insana, ya, ini adalah sebagai dalil, kata Syekh Shalih Fauzan, hendaknya bagi manusia yajibu alaihi alla yaghtarra bizukhraf, maka wajib bagi kita untuk tidak tertipu dan terpedaya dengan ucapan-ucapan yang manis dan indah. Ucapan-ucapan yang mengajak, ajakan kepada kesesatan dengan bahasa-bahasa yang indah, ya kan? Dengan bahasa-bahasa yang indah. Hari ini kita hati-hati. Ya. Kita sangat berhati-hati. Nanti akan dijelaskan di bawah ini bagaimana ungkapan-ungkapan yang bikin orang samar terhadap al-haq itu oleh Syekh Shalih Fauzan. Fahadha ad-dajjal ikhwafillah yusawwir annama ma'hu jannah wa huwa fil haqiqati nar. Sekali lagi diulangi oleh Syekh Shalih Fauzan, Dajjal ini, kata beliau, menggambarkan apa yang bersamanya surga, apa yang disampaikan, yang dibawa olehnya berupa surga, sesungguhnya itu adalah neraka, ya. Wa yusawwir ma ma'ahu bi annahu nar wa huwal jannah, dan apa yang digambarkan oleh dia, ya, sesungguhnya neraka tetapi sesungguhnya adalah surga. Itulah hakikat Dajjal yang memutarbalikkan fakta, yang membuat kita tertipu, yang membuat kita terpedaya, yang membuat kita ya samar bagi kita mana yang sebenarnya kita pilih. Dan waktunya tidak lama. Ya, waktunya tidak lama Dajjal itu. Dia akan berkeliling ya ke dunia ini dan akan menfitnah ya banyak orang. Bagi orang-orang yang lemah imannya akan terfitnah. Ikhwafillah, lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, fahadha fihi tahdzir minas saharatil musya'widhin. Dan ini juga merupakan, hadis ini peringatan dari kita, peringatan untuk kita dari perbuatan sihir, ya, yang terus ya melakukan hal-hal yang mengembuskan buhul-buhulnya, ya, tukang sihir ya,
Wal musya'widin ini juga disebut dengan seperti pesulap. Ya. Yang hati-hati hari ini kita alladzi yusammuna sihrahum bisirk, disebut dengan sirkus. Ya, permainan. Awil fan itu juga disebut dengan sihir mereka dengan seni, ya. Wa sihrut takhyili, sihir khayalan. Al musamma bil qamra, ya, ini kan seperti sama ya hari ini dengan permainan kamera, ya kan. Banyak orang buat konten hari ini, sesungguhnya itu permainan kamera. Itu kan sihir, itulah sihir takhyili, dikhayalkan. Ini hati-hati. Sampai ada muncul ya antara sihir apa? Tukang sihir apa nama istilah hari ini ya? Merah, pesulap merah ya. Atau kan pesulap ini, kan begitu. Permainan. Ya, beliau membongkar bagaimana sesungguhnya ya, dan orang tertipu. Orang hari ini mencari uang dengan konten-konten kreatifnya ya. Hari ini Masya Allah. Dan seakan apa yang kita lihat membuat sesuatu ya, penampilan itu semuanya adalah permainan kameranya. Dan ini terjadi. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kita harus berhati-hati dari hal-hal yang seperti ini. Jangan kita masuk, jangan kita tertarik dengan hal yang seperti ini, karena nggak ada gunanya juga. Tidak akan menambah iman, bahkan mungkin akan mengikis keimanan kita yang ada di dalam dada kita. Kemudian berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan, di samping dia mengingatkan ada peringatan terhadap sihir dan juga merupakan sulap ya. Kemudian wa fihi tahdzir min ad-di'ayatil mudallilah. Hadis ini juga merupakan peringatan bagi kita dari ajakan-ajakan atau seruan-seruan yang menyesatkan kita. Kata-kata yang indah yang selalu dilariskan, dipromosikan. Ya. Seruan-seruan kesesatan. Agar apa ikhwafillah? Agar kita ini wa alla yazhad al-insan bil haqq. Agar kita tidak suka kepada kebenaran. Contoh disebutkan oleh beliau nanti, walau annal haqqa lubbisa alaihi, walaupun kebaikan itu disamarkan ya, wa wusifa bi ta'akhur, nah, warraj'iyyah wal jumud wa kadza kata Syekh Fauzan. Bahasa-bahasa mereka itu akan mereka keluarkan ya untuk menyamarkan kebenaran. Contoh disebutkan di sini, dan orang-orang yang selalu berada di atas kebenaran dianggap terkebelakang, gitu kan? Dianggap jumud. Yang berada di atas al-haq dianggap sangat ekstrim misalnya kan? Orang-orang yang ke masjid, orang-orang yang mengaji Al-Qur'an, yang baca Al-Qur'an, yang hadir dalam pengajian, menuntut ilmu, ini dianggap Islam yang ekstrim. Disifati dengan seperti itu. Disifati dengan ini terbelakang, enggak zamannya udah gitu kan. Di zaman generasi Z. Apa generasi Z itu? Generasi ya zaman ini enggak sama dengan zaman-zaman dahulu. Zaman-zaman orang tua kita sudah enggak sama masanya. Kalau dulu mainnya apa dengan ya main macam-macam ya, main tanah gitu. Hari ini enggak. Semuanya main handphone, kemudian dengan game dan seterusnya. Dulu kita mainnya mana? Di parit-parit kan? Di sawah-sawah. Enggak zamannya sudah. Disifati dengan, dianggap itu adalah keterbelakangan. Orang-orang yang berada di atas al-haq, orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada as-sunnah, kepada Islam, itu dianggap bit-ta'akhur warraj'iyyah wal jumud wal iyadu billah. Ya, bahkan ada ungkapan ya mencela orang-orang al-Wahabi itu lebih baik daripada apa? Wirid. Bayangkan, wal iyadu billah. Ini ungkapan-ungkapan yang sangat memberikan apa ya, jarak antara ya al-haq dengan yang batil. Dan itu akan menganggap ya, orang-orang menganggap tidak ada ilmu itu sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya ya. Wa wusifa bi ta'akhuri wa raj'iyyati wal jumud wa kadza wa kadza. Ada sebuah kisah yang pernah terbaca sama saya itu, di mana ada seorang ayah dengan agama yang ia punya,
dengan pengetahuan yang ia miliki, anak-anaknya semuanya dinikahkan di usia-usia yang sangat muda, ya kan. Anak perempuannya dinikahkan di usia 21 tahun, kemudian anak laki-laki pun demikian, ya. Karena dia takut di akhir zaman ini terfitnah dengan pergaulan yang salah gitu ya, dengan lingkungan yang tidak bagus, terfitnah oleh wanita dan seterusnya. Maka dia ngambil keputusan untuk menikahkan anaknya di usia sangat muda sekali. Dan keputusan ini adalah sangat benar. Ya, di dalam Islam sangat benar. Kalau laki-laki itu sudah mampu, maka nikahkan dia. Kalau ada anak perempuan kita yang melamar, artinya dilamar orang dan laki-lakinya saleh, nikahkan dia. Lalu apa yang terjadi, ikhwah fillah? Ada di antara keluarga-keluarga dekat yang mengatakan, kami kira kamu itu adalah orang yang sangat maju pikirannya, yang sangat moderat, tapi ternyata ya kamu adalah orang yang terkebelakang secara berfikirnya. Kenapa kamu nikahkan anak laki-laki kamu? Masih sangat muda, dia masih punya masa depan yang panjang, akan punya karir, akan punya banyak hal dan seterusnya. Ikhwafillah, tentu pemikiran ini adalah pemikiran yang salah. Inilah salah satu contoh ungkapan-ungkapan yang disebut dengan keterbelakang. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan al-haqqu huwal haqq. Al-haq itu adalah hak. Tidak bisa dihilangkan, disamarkan. Yang benar tetap benar. Yang mutiara tetap mutiara. Yang emas tetap emas. Walaupun dia berada dalam kubang lumpur. Dia kalau ditemukan akan tetap bernilai. Nggak bisa itu ditipu. Nggak bisa itu dihilangkan nilainya. Yang mutiara tetap mutiara. Yang emas tetap emas. Al-haq huwal haq. Itu yang harus kita pahami bersama. Wal batil huwal batil. Yang batil tetap dia batil. Bagaimanapun orang untuk melariskan kebatilan itu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat indah, ya didengar oleh telinga, tetap batil, tetap saja dia sebagai kebatilan. Walau wusifa bitaqaddum, walaupun kebatilan itu dianggap dengan kemajuan, wal hadara, ya, dan peradaban, ya, seakan-akan peradaban, waruqi, ya, dan kemajuan, ya, peningkatan, wahwa batil, dan itu tetap kebatilan. Jelas ya, kebatilan dia akan tetap batil bagaimanapun orang membungkusnya. Ya, bagaimanapun orang membungkusnya. Ketika bangkai itu ya dibungkus dengan bungkus yang indah, dia tetap akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, ya. Ikhwah fillah. Ad-Dajjalu ya'ti fi akhir zaman, Dajjal datang di akhir zaman, ma'ahu fitatun azimatun, bersamanya fitnah yang sangat dahsyat, wa yaqtaru bihi katsirun minan nas, dan banyak orang yang tertipu, wa yankhadi'una bima ma'ahu minal fitan, banyak orang yang terpedaya dengan fitnah tersebut, wa la yaslam min syarrihi illal qalil, tidaklah ada yang selamat dari fitnah Dajjal kecuali sangat sedikit sekali. Walihada, oleh itu, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya, ya, Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain, kulluhum yuhadziruna minal masihid dajjal, mereka mengingatkan kita, memberikan peringatan tentang ad-dajjal. Wa sadduhum tahdhiran nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi yang paling memberikan perhatian, ya, sangat perhatian terhadap mengingatkan bahayanya Dajjal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqurbi zamani khurujihi, karena dekatnya zaman. Jadi yang mengingatkan tentang Dajjal ini bukan Nabi Muhammad saja. Para nabi telah ingatkan, tapi Nabi Muhammad lebih, ya, dahsyat mengingatkan. Kenapa? Karena dekatnya Dajjal di masa dia. Kenapa? Karena Nabi terakhir. Ya. Walidzalika amarana sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh itulah Nabi kita memerintahkan kepada kita an-nasta'idza billah, agar kita berlindung kepada Allah, min arba' fi kulli salatin, dari 4 perkara dalam setiap salat kita. Fit tasyahudil akhiri, dalam tasyahud akhir kita, bi an naqul a'udzu billahi min adzabi jahannam. Sebelum kita salam, ya, kita baca doa ini, ya, aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam, wa min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah kematian, ya, wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah,
ya Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi menganjurkan kita untuk membaca doa ini sebelum kita selesai atau sebelum salam. Baca ini, jangan sampai kita lupa dengan doa ini. Ya, salah satu sunnahnya ya sebelum salam membaca berlindung kepada Allah 4 perkara ini sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah kondisi di akhir zaman, fitnah yang sangat dahsyat yang dibawa oleh Dajjal, yang membolak-balikkan fakta, yang membalikkan fakta, yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, yang memilih surga sesungguhnya neraka, yang memilih neraka sesungguhnya adalah surga, yang memilih sungai adalah api, yang memilih api adalah sungai, keselamatan, dan seterusnya. Tapi ini kata Nabi SAW, la yaslam minhu illa qalil, yang tidak, kondisi ini tidaklah selamat kecuali orang-orang sedikit. Semoga kita dan anak keturunan, cucu, cicit, dan seterusnya generasi kita yang mempelajari hari ini, pembahasan ini, dan yang mendengarkan kajian kita, Allah selamatkan nanti ya dari fitnah Masih Dajjal di akhir zamannya. Ya, semoga kita tidak menemuinya ya. Semoga kita tidak menemuinya karena fitnah yang sangat dahsyat ya, akan membuat orang bisa murtad dari agama yang mulia ini. Semoga Allah jaga kita dan jaga keluarga kita, anak keturunan kita dari fitnah Masih Dajjal dan fitnah-fitnah ya, aroma-aroma fitnah Dajjal hari ini. Maksud aroma fitnah Dajjal seperti yang kita katakan tadi, bahwa tahun-tahun yang penuh dengan tipuan ya, yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, yang jujur dikatakan pendusta, yang pendusta malah dianggap yang orang-orang yang jujur dan seterusnya. Ini adalah kondisi-kondisi yang akan terjadi di akhir zaman, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya apa? Pelajarilah agama Allah Azza wa Jalla dengan baik, insyaallah solusinya akan kita dapatkan pada hadis berikutnya atau perkataan salah seorang tabi'in ya, yang akan kita baca pada pagi besok insyaallah. Bagaimana kita diberikan nasihat oleh beliau dengan nasihat yang sangat luar biasa. Jangan lewatkan kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara